Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus Yesus. Kembali lagi kita bertemu di dalam program Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Marius Pratama Simbolon, mahasiswa teologi semester 10 dari STT Abdi Sabda Rekomendasi GKI Sumut. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat memperoleh kehidupan kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membuka hati dan pemikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud dari firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus Yesus, yang menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Hope and Future. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus Yesus, saya percaya bahwasannya di dalam kita menjalani kehidupan, pasti kita memiliki sebuah harapan. Dan setelah kita memiliki harapan, dan harapan itu pasti bermuara melaju kepada masa depan yang kita harapkan baik adanya. Memang tidak salah bahwasannya sebagai manusia, apalagi orang yang percaya kepada Allah, kita memiliki harapan dan juga menginginkan masa depan yang lebih baik. Tetapi Bapak Ibu, saya mau mencoba mengajak kita kembali untuk mengingat di dalam harapan yang coba kita terapkan, baik itu kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada teman, kepada tempat kerja, organisasi dan lain sebagainya, cenderung pasti kita di situ memiliki pengharapan ataupun harapan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ibaratkan kita mengharapkan anak-anak yang dititipkan Tuhan itu menjadi orang yang sukses, memiliki pendidikan dan masa depan yang cerah. Memang itulah yang diharapkan oleh orang tua. Tetapi juga seorang anak berharap bahwasanya orang tuanya itu tetap sehat di dalam menjalani kehidupan, agar ia juga dapat merasakan keberhasilan, melihat keberhasilan anak-anaknya di masa depan. Itulah harapan dan pengharapan kita ke depannya di dalam menjalani kehidupan. Tetapi Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus Yesus, saya juga mau mengajak kita melihat kembali mengenai harapan yang kita tanamkan itu. Terkadang harapan yang coba kita bangun ini cenderung mengarah kepada keegoisan kita. Mengapa demikian saya katakan Bapak Ibu? Karena di dalam harapan yang kita tanamkan itu, kita cenderung memaksakan kehendak kita, pemikiran kita. Apa yang kita mau itu kita tanamkan di dalam harapan kita kepada orang-orang tertentu. Itu merupakan adalah pemahaman yang sangat keliru Bapak Ibu. Mengapa saya katakan demikian? Ya, karena sebagai orang yang percaya, kita memiliki pemahaman bahwasannya Allah turut berkarya di dalam kita menjalani sebuah kehidupan. Ketika kita coba untuk membaca di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11, di situ saya coba mengajak Bapak Ibu Saudara melihat bahwasannya pada masa itu bangsa Israel sedang di dalam masa penjajahan ataupun masa pembuangan Babel, ya. Jadi pada masa itu pasti mereka itu mengalami keadaan yang sangat buruk, mengalami keadaan yang sangat tersiksa.
Karena juga namanya di bawah masa penjajahan, masa pembuangan. Pasti di dalam hati dan pemikiran mereka memiliki sebuah harapan untuk bisa keluar dari cengkeraman penjajahan, dari cengkeraman orang-orang Babel. Pasti juga mereka memiliki harapan untuk bisa merdeka dan pulang ke kampung halaman mereka. Ya, secara manusiawi itu tidak bisa kita salahkan. Pasti mereka berpikiran seperti itu. Tapi kita tahu bahwasanya setelah sekian lamanya mereka dijajah oleh bangsa Babel, bangsa Israel kerap sekali meminta pertolongan Tuhan, meminta pertolongan Allah. Tetapi Allah membiarkan mereka agar mereka belajar menjadi lebih dewasa di dalam iman mereka. Sehingga Allah mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan kepada mereka bahwasannya Allah memiliki rancangan yang lebih baik. Rancangan Allah itu pasti akan membawa damai sejahtera kepada mereka, kepada bangsa Israel, dan akan membawa harapan yang lebih baik. Mungkin pada masa itu bangsa Israel sudah tidak lagi memiliki future, tidak lagi memiliki masa depan. Mungkin dalam hati mereka berkata, sampai disinilah masa depanku, akan terus menjadi budak, tidak dapat merdeka, tidak dapat memiliki bangsa sendiri seperti dahulu kala, seperti nenek moyang mereka. Tetapi Allah membawa kabar sukacita, bahwasanya Allah memiliki rancangan yang baik, Allah memiliki rancangan damai sejahtera, dan Allah akan membawa harapan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus Yesus, ketika kita coba lagi untuk mengingat pada masa ini, masa di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, pasti kita memiliki harapan sama seperti bangsa Israel. Harapan untuk bisa keluar dari jajahan bangsa Babel. Harapan kita pada saat ini adalah untuk bisa keluar dari cengkraman wabah COVID-19 ini. Memang banyak sekali hal-hal yang membuat kita cenderung terjatuh. Pasti kita memiliki harapan untuk bangkit. Contohnya adalah banyak sekali saya dengar, saya baca melalui media sosial, masyarakat, Bapak Ibu, orang-orang yang terkena PHK dari pekerjaannya, orang-orang yang dipotong pendapatannya. Tetapi Bapak Ibu, kita harus memiliki pengharapan bahwasannya Allah tetap ada bersama kita. Allah tetap menuntun kita. Masa depan sungguh ada ketika kita mau mempercayakannya kepada Allah di dalam kita menjalani kehidupan. Ini satu kunci, Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu, kuncinya itu adalah bahwasannya orang Kristen memiliki pengharapan kepada Allah. Bahwasannya kita memiliki pengharapan kepada Allah. Di dalam nats yang kita baca tadi, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berfirman, Allah memiliki rancangan yang baik, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan pada akhirnya kita memperoleh harapan daripada Allah. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau mengajak bahwasannya ketika kita bersandar kepada Allah, menyerahkan harapan kita kepada Allah, menyerahkan masa depan kita kepada Allah, percayalah bahwasannya Allah akan membawa kita ke jalan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman renungan yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk menaruh harapan dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwasanya Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera dan membawa kami ke dalam kehidupan yang penuh dengan harapan yang daripada Kristus Yesus saja.
Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk pekerjaan, untuk pendidikan, untuk kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menuntun dan menolong kami. Untuk itu Bapa, kami serahkan doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.